Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Kapamenak Kabupaten Pekanbaru, alhamdulillah hadir bersama kita. Para pemangku pemerintahan di desa dan kecamatan Pegunungan ini yang kita hormati. Lebih lagi yang kita muliakan para alim, ulama, orang tua kita. Mudah-mudahan dengan bersamanya para ulama, para pemangku pemerintahan, dan para pemangku adat negeri kita ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Bapak Ibu rahimahullah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita diberikan kesempatan di dalam tempat yang barakah ini, masjid. Melakukan aktivitas yang barakah, sholat jamaah, i'tikaf dan thalabul ilmi di waktu yang barakah. Sebaik-baik waktu dalam satu hari itu adalah pada maghrib dan pada subuh. Jadi para ulama sebenarnya Bapak Ibu kalau pada maghrib itu tidak diganggu sampai isya. Kalau kita pada maghrib nonton sinetron. Kemudian pada subuh itu waktu ini. Walhamdulillah, bertepatan pula di Indonesia hari ini waktunya 9 Zulhijjah. Waktu yang mulia. Kalau di Arab 10 Zulhijjah, kita masih 9 Zulhijjah. Di Arab hari ini sudah lebaran. Ya. Maka karena di Arab sudah lebaran, ada yang puasa Arafahnya kemarin dan ada yang puasa Arafahnya hari ini untuk kita. Mana yang betul Ustaz? Kedua-duanya betul. Nah, yang saya kotak betul. Nah, yang saya betul. Yang salah bukan yang salah. Yang kurang topik, yang itu puasa. Ya. Karena puasa Yaumil Arafah itu adalah tukfar as-sanah al-madiyah, menghapuskan dosa sebelum dan menghapuskan dosa sesudah. Sebaik-baik hari itu adalah hari Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Sebaik-baik permintaan ampunan pada hari Arafah. Bapak Ibu, kita kenal dengan Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar tidak tentu tanggal berapa
Al-hajju hina yahuddun nas. Haji itu ketika orang-orang sedang melaksanakan ibadah. Artinya ada waktu yang dia dalam setahun, waktunya tahu. Waktu yang mana banyak manusia diampunkan, waktu yang mana sebaik-baik berdoa, waktu yang ketika berpuasa diampuni tahun yang lalu, diampuni tahun yang akan datang, waktu yang pasti, yaitu pada hari. Maka merugilah orang-orang yang hari Arafahnya tidak dimanfaatkan dengan baik, merugi karena dia pasti harinya. Kalau Lailatul Qadar kan agak lama mencari tempat, kontak malam 21 atau sampai malam 29. Ada kemungkinan 5 hari, 21, 23, 25, 27, 29. Ada kemungkinan 5 hari. Ini udah pasti 1 hari yaitu yaumil Arafah. Jadi kalau kita mengatakan hari ini 9 Zulhijjah, ya kurang-kurangilah mengacu kita hari Qadar. Kurang-kurangi ngaji kita ya. Kurang-kurangi masihkan rumah. Yang dibawanya apa? Berduduk, berzikir, berdoa dan minta. Sebaik-baik bacaan di dalam pada hari Arafah itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Baca itu sampai sampai siku udah pegang kalau sampai malam itu. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Bapak Ibu rahimahullah, saya coba kita diskusikan tentang memetik hikmah dari Lebaran Idul Adha yang insya Allah kita rayakan besok di Indonesia. Alhamdulillah, Lebaran Idul Adha itu kita berbahagia. Yang pertama itu. Yang kedua, Bapak Ibu rahimahullah, Lebaran Idul Adha itu adalah lebaran yang banyak bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan istrinya dan ibunya Ismail. Maka kisah-kisah lebaran Idul Adha, hari Arafah, Idul Adha dan seterusnya banyak nanti bercerita tentang sejarah hidup perjalanan Nabi Ibrahim, sejarah hidup perjalanan Nabi Ismail, sejarah hidup istrinya. Bapak Ibu rahimahullah, yang pertama dari sejarah hidup Nabi Ibrahim, Ismail dan istrinya, hikmah yang sangat penting kita ambil dari kehidupan itu adalah kepatuhan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepatuhan. Kalau dalam agama Allah mungkin disebut dengan ketaatan. Ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail, walaupun nanti akhirnya dikasih dengan domba. Tapi kita sampaikan saja untuk menyembelihnya. Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Sejarahnya Bapak Ibu, Nabi Ismail ini lambat dapatnya. Lama, bukan nikah langsung dapat, bukan, tapi lama betul dapat. Sampai Siti Sarah itu menganjurkan kepada Nabi Ibrahim nikah lagi. Maka nanti lahir dari ibu yang satu, namanya Nabi Ishak. Bagi orang yang menikah kemudian lama dapat anak, tahu saya
sayangnya bagaimana anak pertama itu? Tahu tuh Pak? Tapi menikah tahun depan dapat anak beda rasa sayang. Karena saya ngalami, saya nikah lah anak saya pertama itu umur 5 tahun pernikahan saya. Ini boleh nangis buat itu tuh Pak. Anak pertama saya itu lahir setelah saya menikah umur 5 tahun. 5 tahun umur pernikahan, bukan saya 5 tahun umur pernikahan. 5 tahun luar biasa itu rasa. Kemudian ketika Nabi Ismail ini Bapak Ibu rahimahullah balagha sa'yahu sampai umur agak dewasa remaja sudah mampu untuk berusaha, apa yang terjadi? Diperintahkan untuk disembelih. Coba lihat itu, dapetnya susah. Kemudian setelah masa-masa enak dilihat, kan masa remaja anak masa orang tua melihat masya Allah belum ada masalah, anaknya masih bagus, subhanallah. Yang punya orang tua itu karena begitu anaknya masuk dojo pakai dapet, itu tinggal jauh depan rumahnya mau dia anak dojo. Tapi kalau masa-masa remaja mulai bisa berusaha, itu masa-masa subhanallah. Waktu itulah diperintahkan Nabi Ibrahim untuk memelihara. Coba dibawa perasaan kita. Pelajaran yang penting, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu. Satu, Nabi Ismail menerima perintah itu. Dua, jadi menurut paksaan ayahnya. Kata Nabi Ibrahim kepada Ismail, "Mada taro? Apa pendapatmu wahai anakku?" Kata Ismail, "If'al ma tu'mar." Ya ayahanda, wajibkanlah perintah itu. Bapak Ibu rahimahullah, pelajarannya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail selesai dalam urusan kepatuhan dan ketaatan mutlak. Selesai dalam urusan itu. Pertanyaannya kita di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi kita baca tersebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dan seterusnya. Bapak Ibu rahimahullah, apakah kita sudah menjadi introspeksi diri saya dan kita semua? Apakah kita sudah di dalam ketaatan dan kepatuhan mutlak kepada Allah Subhanahu? Ini pertanyaannya. Bapak Ibu rahimahullah, keimanan mutlak itu satu, mesti kepatuhan mutlak itu satu, mesti dilandasi dengan keimanan yang paripurna. Imannya supaya betul. Karena bagusnya iman Nabi Ibrahim lah dan Nabi Ismail lah perintah itu dapat dilaksanakan. Maka kita untuk dapat masuk kampungnya lah insui ladang Nabi Ibrahim dan ladang Nabi Ismail saja, agar dapat seperti itu mencoba mencontoh, maka kita mesti memiliki keimanan yang ideal. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu rahimahullah, di dalam melakukan kepatuhan dan ketaatan mutlak itu, yang kedua dan yang ketiga, mesti dilaksanakan dengan al-wajah, rasa ingin, rasa harap, rasa butuh. Kemudian yang ketiga al-khawf, rasa takut. Itu mesti ada. Ketika ada kepatuhan, ketika ada keimanan, sebuah ketaatan, sebuah ibadah dilaksanakan dengan proses ar-raja wal khauf, rasa harap yang tinggi pada Allah dan rasa takut yang besar dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ilustrasikan katakanlah sholat subuh tadi. Saya sholat subuh tadi disebabkan saya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi bukan karena
kita ilustrasikan sholat subuh tadi kita laksanakan hanya beriman kepada Allah. Satu. Yang kedua, kita harapkan redha Allah. Kita harapkan redha Allah. Kita harapkan barokah dari Allah. Kita harapkan diterima Allah ibadah tadi. Bapak Ibu rahimahullah, sholat subuh tadi kita laksanakan dengan rasa takut. Jangan-jangan itu diterima Allah. Jangan-jangan itu diterima. Kan begitu. Kenapa? Boleh jadi wudhunya tak sempurna. Boleh jadi dalam sholat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, mulut pikiran saya suruh masalah politik rayu. Kan begitu dalam sholat. Maka dalam sholat itu ilustrasinya subuh tadi, dalam ibadah itu Bapak Ibu rahimahullah dilaksanakan dengan ketaatan dan keimanan yang baik, kemudian dilaksanakan dengan harapan ar-raja, kemudian dilakukan dengan khauf, rasa takut. Kalaulah dikedepankan hanya raja, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun dan seterusnya, ledor kita. Ya. Kita maksiat, mereka yang bunyi dengan karena yang dikedepankan hanya rasa. Tapi kalau hanya dikedepankan rasa takut, Allah memberikan azab, ada neraka dan seterusnya, tinggal yang lainnya. Maka ini harus seimbang. Ketiga-tiganya ada rasa iman, ada rasa harap, dan ada rasa takut ketika melaksanakan. Nabi Ibrahim mampu menyembelih Ismail perintah Allah karena beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mampu melakukan itu mengharap redha Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim melakukan itu karena takut azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bapak Ibu rahimahullah, seandainya kita melaksanakan ketaatan dengan iman, dengan roja, dengan khauf, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 2 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar. Jadi Pak, kalau yang ditompung urusan Allah, gue pangan. Ya. Kalau kan zombie urusan awak, itu lain ujung. Toh nggak zombie tuh ya. Bawa buat kata. Itu jajah Al-Quran ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tak sampai di situ. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bapak Ibu rahimahullah, ini mohon maaf ya, mohon maaf saja. Saya kadang kemana-mana, ke daerah, ke desa-desa, melihat orang susah. Ya. Kadang rumah begini, makan susah. Ketika diajak diskusi, Bapak, sholat rendah. Ketika dibawa diskusi, diajak diskusi, berbicara, kenapa begini betul itu, pendekatan kepada ketakwaan, sholat pun tidak. Bagaimana ada makhraja? Bagaimana adanya jalan keluar? Bagaimana adanya rezeki? Karena syarat rezeki tadi, syarat jalan keluar tadi, Allah katakan wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa. Syaratnya wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa, baru ada makhraja, baru ada wa yarzuquhu min haitsu
Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Bangsa Arab miskin, miskin. Bangsa Arab miskin semiskin-miskinnya. Ketika Rasulullah diutus, ya. Sekarang coba lihat bangsa Arab itu. Sekarang, walaupun sekarang sudah entah belok kiri, entah belok manor, tapi karena dulunya orang-orang yang bertakwa, setelah berapa tahun, subhanallah, menjadi negeri-negeri terkaya di dunia. Menjadi negeri-negeri terkaya. Itu baru dunia, belum urusan akhiratnya Bapak Ibu rahimahullah. Masyiral muslimin Bapak Ibu rahimahullah, yang kedua pelajaran ilmu adab itu adalah mau berbagi, rela berkorban dan berbagi. Al-Quran mengatakan fasholli rabbika wanhar. Fasholli rabbika wanhar. Semuanya pasti hafal ini. Kalau tak hafal agak bagus. Ini kan ayat favoritnya Pak ya. Maghrib kalau sembahyang sendiri pertama itu telah ibadah. Kalau ditambah berdoa. Kalau Isa ulah doa dia kan. Fasholli rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Bapak Ibu rahimahullah, semangat kurban itu adalah semangat berbagi. Dapat kita sampaikan apa yang kita miliki bukan punya kita sendiri, tapi apa yang kita miliki itu adalah mungkin ada titipan Allah untuk saudara-saudara kita yang lain. Tadi malam saya coba membaca sebuah tafsir hadis, membaca keterangan hadis, bukan tafsir bukan Quran, baca bayan hadis. Ada begini bunyi hadis: man kana lahu sa'ah wa lam yuhri fala yuqribanna musalla fala yuqribanna musallana. Dalam hadis tersebut diartikan, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk menyembelih hewan, berkurban maksudnya, barang siapa yang mampu untuk berkurban dan dia tidak berkurban, fala yuqribanna musallana, maka janganlah mendekat kepada tempat-tempat sholat kami. Jangan ikut sembahyang rayu, telah bahas awalnya kan. Jangan ikut sembahyang rayu itu ada. Dari keterangan ulama Bapak Ibu rahimahullah, orang mampu tidak berkorban boleh dikucilkan. Ibu tengok, orang mampu imai berkorban boleh dikucilkan di masyarakat. Kenapa Rasulullah katakan barang siapa yang mampu untuk berkorban dan dia tidak berkorban, apa kata Rasulullah? Jangan menokek tompek kami sembahyang. Artinya kan boleh kami orang ramai. Apa yang sesurang itu sesurang. Jadi muslim dalam berapa ekor Pak? 10, alhamdulillah 10 baru 70 orang itu. Ya, baru 70 orang. Kemungkinan kalau masih dipaksakan dengan hadis ini, berapa potensinya Pak? Masih bisa 20? Masih bisa kan? Apa itu? Enggak, untuk masjidnya kan potensi masyarakat di masjid ini tadi kan katanya 10 kan 70 orang. Masa 70 angka di dekat masjid ini? Iya kan? Enggak yakin saya masjid As-Salam ini jemaahnya 70 angka, enggak yakin saya. Cara logikanya kan begitu. Ya, katanya masjidnya banyak, oke baik. Tapi masjid Bulugur ini apakah hanya 70 angka tabungannya? Ya kan? Kalau dia di atas itu mungkin ada yang tidak mampu, itu wajar. 70 kakak baik.
ada tidak mampu aja. Seperti itulah kehidupan. Tapi mungkin masih ada di celah-celah itu orang yang mampu. Panitia tolong jawab itu. Tolong dijawab. Ya, karena kata Rasulullah itu, Imam Syafi'i mengatakan kurban itu sunnah. Imam yang lain mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Tapi ada yang lain mengatakan dengan dalil ini wajib. Dengan dalil ini, oke lah kita ambil sunnahnya saja, kan cuma sekali-sekali. Kita masih menggunakan pendapat yang sunnah. Cuma kadang-kadang Pak sunnahnya biarlah bulan lain. Kenapa tidak kita naikkan sunnah muakkadah seperti pendapat Imam Hambali? Sunnatul muakkadatun. Dia sunnah yang dikuatkan, hampir wajib gak sampai, tapi di atas sunnah. Ini dinamakan dengan sunnatul muakkadatun. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, pelajaran yang kedua, Idul Adha itu adalah pelajaran kemampuan kita berbagi. Saya cerita dengan beberapa orang ahli. Kenapa merebak, pencurian, perampokan dan seterusnya? Itu banyak sebab. Narkoba sebabnya juga, malek sebabnya juga, ikonak juga berjalan. Itu sebab juga. Tapi di antara sebab itu Bapak Ibu rahimahullah, dengan sebab yang banyak tadi itu, masuk sebab selanjutnya, kurangnya berbagi dari orang-orang yang mampu. Jadi banyak sebab narkoba iya, sebab malek pojok iya, tapi ada masuk sebab lagi yang lain, yaitu di antaranya adalah orang-orang yang mampu tidak mau berbagi. Ini anak buat bahasa kampung saya, kampung seperti kota, ini anak terbelah tiang. Tak sambung bahasa lingkungan sama ya. Di gua deh. Keluar tiang itu maaf Pak, ya kan ada di ujung dibetulkan anak itu keluar tiang. Atau keluar tiang seperti itu anak. Pelit. Dan orang pelit itu Bapak Ibu rahimahullah, apa tingkat-tingkat pula. Yang pertama untuk diri yang pun gak mau dia berbagi. Terus aku tuh pelit bin lahir. Yang kedua, untuk orang lain dia tidak mau berbagi. Apabila makan bersama di sebuah restoran, selesai makan, yang pura-pura madu lainnya, yang pura-pura ke toilet lainnya, sampai dibayarkan oleh kawannya. Itu pada produk Islam. Ini yang kedua. Saya bacakan sebuah hadis Bapak Ibu rahimahullah yang berbunyi, ma'amila adamiyyun min amali yaumin nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Tidak ada amal yang terbaik pada hari lebaran Idul Adha kecuali menyembelih hewan. Coba tuh Pak. Jadi Rasulullah itu setiap ditanya, ya Rasulullah, ibadah apa yang terbaik? Jawabannya berbeda. Kalau datang orang yang kurang berbakti kepada umatnya, jawabannya ibadah terbaik adalah berbakti kepada orang tua. Kalau datang orang yang Rasul agak laki-laki sembahyang, dijawab oleh Rasulullah, amal terbaik itu adalah sholat tepat waktu. Macam-macam tuh jawaban. Terus tengok di hadis. Afdalul amal, sebaik-baik amal sholat tepat waktu, sebaik-baik amal berbakti kepada orang tua, sebaik-baik amal berjihad. Sekarang ada hadis lagi, sebaik-baik amal pada hari Nahar adalah memotong korban. Sebaik-baik amal adalah memotong korban. Kita ikat dengan kajian yang pertama tadi Bapak, siapapun yang memotong korban besok insya Allah, satu harus karena iman. Kalau tidak karena iman mubazir, sokan pimpin lawak sekali kok, berarti korbannya karena sokan. Kalau tahu di kue, nah itu berarti korban karena sokan. Nah bodoh niatnya gini,
yaitu saya berkorban besok itu disebabkan iman kepada Allah. Saya berkorban besok itu karena harap kepada Allah, dan saya berkorban besok itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, saya bacakan, karena hewan yang dikorbankan itu datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dan dengan kaki-kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menetes ke tanah. Dipotong sampai ke tanah, lah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan banyak tanya aku, jangan banyak tanya Pak. Besok kuku sapi bagi 7 siapa bagiannya? Aku tanya banyak. Dan kami di dalam sapi siku itu butuh. Nah, siapa bagian telinga, siapa bagian bulu, siapa bagian terang itu yang salah. Tidak ada pentingnya juga kan? Yang pentingnya kan cuma menghancurkan berkorban. Ya, kalau kan banyak tanya lagi itu langsung menyiapkan dia. Ada peksi kurang. Tak mungkin juga kan? Ya. Bapak Ibu rahimahullah, yang jelas begitu. Hewan korban tadi akan menolong kita di akhirat, datang kepada kita. Maka Bapak Ibu rahimahullah, zaman dulu ya, rumah anak kita, saya, istri, anak saya 2. Saya berkorban tahun ini, istri berkorban tahun besok, anak saya pertama berkorban saya berkorban tahun 23, istri 24, anak pertama 25, anak kedua tahun 2026. Selesai setelah itu tidak berkorban. Bukan, berkorban itu setiap tahun selagi mampu. Ini masih ada pemahaman ini Pak. Ya, kalau dia punya anak 2, cuma berkorban 4 kali, untuk dia sekali, untuk istrinya sekali, untuk anaknya 2, dan untuk anak kedua. Enggak, berkorban itu adalah sepanjang tahun selagi mampu. Ini perlu kita perbaiki. Berkorban itu adalah sepanjang tahun selagi mampu. Bapak Ibu rahimahullah, 14 Pak, yang lewat 14 ya, 6:14 ya. Suhunya ya, masih ada 5 menit lagi insyaallah. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimahullah, pelajaran pentingnya adalah nilai-nilai tawakal. Coba Pak dan ya, disuruh menyembelih anak. Kalau tidak tinggi nilai penyerahan dirinya kepada Allah, akan terjadi. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Nabi Ibrahim yang tawakal kepada Allah, Nabi Ismail yang tawakal kepada Allah. Dilaksanakanlah perintah itu, Allah ganti dengan kibas domba. Artinya Bapak Ibu rahimahullah, untuk pelajaran penting bagi kita, agar kehidupan kita ini nyaman, agar kehidupan kita ini kita merasa tenang, serahkan seluruhnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu lagi sahabat. Kalau tidak tawakal, aku telah mati aku. Nah begitu. Tapi karena berserah diri pada Allah dengan sebaik-baik penyerahan, Allah ganti di waktu-waktu terakhir dengan kibas. Ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail itu sampai pada umur mampu berusaha, qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuk. Ibrahim berkata, wahai anakku, saya melihat kamu di dalam mimpi menyembelihku. Fanzur madza tara, wahai Ismail, apa pendapatku? Qala ya abati al ma tu'mar, wahai
inni insyaallah minas sabirin. Insyaallah saya akan menjadi orang yang sabar. Artinya Bapak Ibu rahimahullah, kehidupan ini kerangkanya sederhana saja. Satu, kepada Allah tadi yang pertama. Dua, hubungan baik sesama manusia, itu yang kedua, rela berbagi. Dan yang ketiga, seluruh urusan ini serahkan pada Allah. Seluruh urusan ini serahkan kepada Allah. Insya Allah hidup dengan kebaikan dan kerahmatan beserta barokah. Saya ulangi, kerangka hidup ini sederhana saja. Satu, laksanakan dengan kepatuhan. Dengan tiga lagi. Yang kedua, berbagi dengan manusia, hubungan baik harmonis dengan manusia. Dan yang ketiga, Bapak Ibu rahimahullah, serahkan seluruhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kita insyaallah kalau seluruhnya bulan-bulan kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebuah peperangan di Libanon waktu itu, seluruh ulama dimasukkan ke dalam sebuah tempat. Seluruh ulama dimasukkan dalam sebuah tempat dan dibombardir dari atas. Dibombardir dari atas. Logikanya apa? Logikanya apa? Oh, dibom. Yang sojin itu apa yang dibom dari atas mati tahu. Tapi ada satu ulama yang tidak mati. Setelah pergi, yang tadi keluar dari ruangan tersebut. Artinya Bapak Ibu rahimahullah, nyawa, rezeki, umur, sakit, semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah menjadi pemikiran kita. Fatawakkal 'ala Allah, fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila sudah diputuskan apa? Fatawakkal 'ala Allah. Berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang payah tidur. Kan banyak di rumah cerita orang payah tidur malam. Sampai harus meminum apa namanya? Aku dah minum apa namanya? Ada orang cerita masuk minum itu pak. Ya, macam-macam tu. Ya. Masalahnya apa? Kita memikirkannya bukan urusan kita. Contoh, bekerja urusan kita, itu urusan kita. Tapi jumlah rezeki urusan siapa itu? Itu urusan Allah. Yang mau pikirkan apa? Bukan kerjanya yang kita pikirkan, jumlah rezekinya. Makanya nggak pakai tidur. Ya. Berbuat apa profesional itu urusan kita, profesional mengerjakan A, B, C, D itu urusan kita. Tapi mendapatkan jabatan urusan atasan, kemudian urusan Allah Subhanahu wa taala, rezeki apa tidak, kan begitu. Ayah mau pikirkan apa? Ya. Nah, sudah bunyi Bapak Ibu rahimahullah, saya ulangi sederhana saja kesimpulannya. Kehidupan ini akan kita jalani dengan baik. Hasanatan fid dunya wa hasanatan fil akhirah. Lakukan ketaatan itu dengan penuh kepada Allah. Yang kedua, laksanakan berbagi itu dengan manusia. Dan yang ketiga, serahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama tawakal. Kita dalam kajian ini mudah-mudahan satu, menjadi hamba yang taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua, mampu berbagi kepada sesama. Dan yang ketiga, seluruh urusan saya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya
Masih 10 menit lagi Pak ya. Jelas. Kalau bahasa Isra lagi. Baik, mungkin ada di antara jemaah yang mau bertanya atau Ustaz mau mengajarkan kami sekarang juga. Jika ada yang mau bertanya kami silakan. Dari apa yang sudah disampaikan Ustaz tadi tentang pelaksanaan dan korban, maka mungkin yang kurang jelas. Malah Pak, kalau Bu, ibu-ibu kok biasanya aku lihat aku tanya, oh lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz kita yang telah memberikan pencerahan pada pagi hari ini seputar ibadah kurban. Yang saya mau tanyakan yaitu penetapan tanggal bulan Komariah ini. Kalau di Arab Saudi sekarang ini sudah 10 Dzulhijjah, gitu kan? Kalau kita di Indonesia berdasarkan Indonesia sudah Dzulhijjah, hari ini baru tanggal 9. Jadi dalam bulan Dzulhijjah ini di awal-awalnya itu disunahkan melaksanakan puasa. Ada puasa hari, puasa tarbiyah, puasa Arafah. Jadi kalau kita hari ini mau puasa Arafah, sedang di Arab sudah 10 Dzulhijjah. Jadi apakah puasa bulan Dzulhijjah itu menurut kejadian di Arab sana atau menurut penanggalan yang ada di daerah kita ini? Nah, jadi kalau kita puasa Arafah hari ini, apakah masih cocok? Sedangkan di Arab sana sudah 10 Dzulhijjah. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kasih pengantarnya, nanti minta bantu dengan Pak Panemak detail urusan ini ya. Yang pertama, Bapak Ibu rahimahullah, yang pertama, ulama itu berbeda pendapat apakah bulan satu tempat terbit atau bermacam tempat terbit. Itu satu. Kalau satu tempat terbit berarti penanggalan satu. Tapi kalau bermacam tempat terbit berarti penanggalan tempat terbit. Kemarin kan hitungannya bulan. Untuk mendudukan ekonomi duduk berapa? Sebuah atau macam. Maka bagi yang mengatakan sebuah tempat terbit, mereka standarnya ke sana. Bagi yang mengatakan setiap tempat ada tempat terbit yang berbeda, maka penanggalan itu berbeda. Ini satu. Ya. Sebab kenapa penanggalan itu tidak pernah sama. Jadi sebenarnya untuk jalan keluarnya, tapi tidak bisa ketemu, ulamanya tidak bisa ketemu. Pertemuan internasional tanpa sebuah kesepakatan. Kita mau satu terbit atau banyak tempat terbit. Kata orang mudik naon kan, cie makai, cie boleh kan. Setiap satu tempat satu bulan. Jadi orang berdua di perjalanan suka bersama emak-emak,
tadi di situ ada bulan, di situ ada di bulan, sampai pekan baru dari bulan, atau komanya J akhir, J bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu rahimahullah, ulama yang mengambil pendapat beda tertib berarti akan berbeda penanggalan setiap tempat-tempat itu. Indonesia ini kan dia lebih cepat 4 jam daripada Saudi. Kalau saya di Mesir dulu 5 tahun, Indonesia ini musim panas lebih cepat 5 jam, musim dingin lebih cepat 6 jam. Nah, gitu. Jadi setiap beda musim itu kami memindahkan jam antara musim panas dan musim dingin. Bapak Ibu yang kedua, hampir sepakat ulama apabila Idul Fitri apabila Idul Fitri, maka dia menggunakan pendapat ulama setempat, pendapat pemerintah setempat, pendapat pemerintah setempat. Berarti kalau Idul Fitri kita menggunakan pendapat pemerintah Republik Indonesia yang ini diwakili oleh Departemen Agama. Idul Fitri. Jadi apapun terhadap Idul Fitri, maka yang kita gunakan adalah fatwa pemerintah yang diwakilkan kepada Departemen Agama. Itu Idul Fitri. Kemudian Idul Adha ini saya baca, ini keterbatasan saya membaca, pendapat kedua-duanya sama. Satu mengatakan menggunakan pendapat pemerintah setempat, itu ada, berarti sama dengan pendapat Idul Fitri tadi. Maka orang Indonesia hari inilah dia puasa hari Arafah dengan alasan puasa hari Arafah itu menurut mereka adalah puasa 9 Zulhijjah. Itu alasan mereka. Ya, puasa 9 Zulhijjah. Pendapat yang kedua, untuk hari Arafah itu menggunakan Arafah yang ada di Arafah. Ini pendapat yang kedua. Kenapa menggunakan Arafah di Arab? Mereka berpendapat Arafah itu kan cuma satu, yaitu yang ada di Arab Saudi. Maka untuk hari Arafah, khusus hari Arafah, pendapat yang kedua, Arafah sesuai dengan keputusan pemerintah Saudi. Ya, Arafahnya sesuai dengan pemerintah Saudi. Kenapa? Karena Arafah satu. Hadis Abu Dawud, haji itu adalah ketika berhajinya manusia. Haji itu adalah ketika berhajinya manusia. Puasa Arafah itu nih dari orang kedua, saumu yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah, bukan berpuasa pada 9 Zulhijjah. Ini pendapat yang kedua. Bapak Ibu rahimahullah, tadi saya sampaikan di awal, pendapat mana yang betul? Kedua-duanya betul. Anak puasa saya kota, alhamdulillah. Anak puasa hari ini juga banyak pendapat ulama. Yang tak betul, saya kota ini puasa, saya ini puasa. Kalau ditanya saya, saya berpuasa hari kemarin. Hari ini saya tak berpuasa. Ya, saya berpuasa yang kemarin. Itu saya tidak mengarahkan ke saya, karena saya mengambil pendapat yang kedua. Seluruhnya insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa mungkin ada tambahan lah dari Pak Kamen ya, urusan ini. Ya, dari pemerintah, karena perwakilan Kementerian Agama. Mungkin izin Pak diberikan apa?
Kenapa itu Pak? Ya artinya gini Pak, yang puasa hari kemarin alhamdulillah, yang berpuasa hari ini alhamdulillah. Ini karena saya tak minum karena menghargai yang puasa. Ya. Kemudian yang tidak, yang bermasalah itu saya potong minum puasa, sari pun minum puasa, itu bermasalah. Salam tuh. Oke, jadi apa alasan orang yang puasa hari ini? Ikuti pemerintah. Ikuti pemerintah. Kenapa tadi alasannya? Ya. Jadi makan bulan apa? Tidak urusan saya. Urusan saya serahkan kepada pemerintah yang telah memfatwakan hari ini adalah 9 Zulhijjah di Indonesia. Ya Pak ya. Itu sedikit. Kemarin ya kita sudah niat puasa Arafah. Tapi karena apa? Ya pendapat ulama banyak mengatakan ya kita tidak mengikut hari Arafah itu, tapi mengikut tanggal 9 seperti Buya ya kan Muhammad. Jadi kalau puasa hari itu bagaimana? Kemarin kan hari ini. Lakukan ya Pak Pak. Kalau Pak mengambil pendapat tanggal 9, maka kemarin itu apa niatnya harus puasa Tarwiyah. Ya, kemarin itu harus puasa Tarwiyah, puasa tanggal 8. Jadi harus komit dengan satu pendapat Pak. Jadi kalau misalkan kita mengambil pendapat puasanya tanggal 9, berarti kan menggunakan penanggalan tuh. Bukan menggunakan hari, bukan menggunakan Arafah, menggunakan penanggalan. Maka komitlah berpuasanya hari ini niat Arafah. Kemarin niatnya puasa Tarwiyah. Nah itu yang jadi masalah. Saya potong nama Arafah ayo, sari mana Arafah ayo, anak cakap. Kita itu Ustaz. Setelah kita baca pendapat tadi, jadi boleh nggak niat itu karena dia puasa sunnah setengah hari kita rubah niatnya jadi puasa pertamanya ya malam itu setelah sahur kita niatnya puasa Arafah. Tapi setelah membaca pendapat ulama tadi, maka setelah siangnya ya kita rubah niatnya puasa Tarwiyah. Boleh nggak? Yang mampu saya jawab cuma apa? Allahu a'lam. Yang mampu saya jawab. Gak mampu saya hanya mampu yang Allahu a'lam. Ya, jadi gitu Pak ya. Tahun depan kalau mau menggunakan pendapat 9, ikuti ulama baik-baik, ikuti pemerintah baik-baik. Tanggal 8-nya Tarwiyah, 9-nya Arafah. Kalau ikuti Arafah di Arab, maka pemerintah di dalam baik-baik. Itu saja. Harus komit dengan satu pendapat. Apakah tadi boleh diubah setelah setengah jalan? Saya hanya mampu menjawabnya Allahu a'lam. Saya nggak mampu jawab. Maaf Pak ya. Agak jauh ya. Baik Bapak Ibu rahimahullah, kita cukupkan kajian ini. Berarti nanti setelah sholat isya kita tidak tanya jawab lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Perbedaan pendapat biasa. Yang tidak biasa itu minum pojokan. Ya, yang tidak biasa itu minum di pojokan. Nah ini paling heboh. Ini minum pojok, tapi minum paling heboh aja parah. Ya, para siapa yang berpuasanya Kamis dan Jumat dan Sabtu, insya Allah baik. Barang siapa yang puasanya Sabtu dan Ahad, insya Allah baik. Karena kedua-duanya ditopang oleh pendapat para ulama. Pendapat yang kedua itu ditopang oleh pendapat Al-Jum'ah Mufti Mesir. Pendapat yang pertama tadi ulama Indonesianya Ustadz Yahya, Ustadz Abu Somad dan seterusnya. Jadi kedua-duanya menggunakan pendapat yang seluruhnya insya Allah hasil ijtihad para ulama. Dan satu lagi, jangan sampai berpecah dengan jangan sampai berpecah dengan itu.
dinikmati, seluruhnya dinikmati. Cukup ya Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah.